Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita menghadapi satu situasi di mana situasi itu kita selalu mendapatkan satu masalah. Masalah datang bertubi-tubi, tidak kunjung reda. Masalah yang satu belum selesai, sudah muncul masalah yang lain. Dan yang lain itu belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Hal itu akan membuat satu persangkaan dalam hidup kita. Betapa sulit hidupku, betapa berat hidupku. Hidup penuh dengan himpitan, hidup penuh dengan kegalauan. Saudara-saudaraku, secara tidak sadar, sesungguhnya ketika hal itu terjadi pada diri kita, saat itulah kita sedang dirundung oleh cahaya kegelapan. Cahaya yang seharusnya menerangi hidup dan kehidupan kita sudah diliputi oleh unsur-unsur kegelapan. Lantas bagaimanakah kita menghadapi kegelapan itu? Cobalah nyalakan satu pelita kecil untuk menerangi kembali hidup kita yang gelap itu. Setelah itu, peliharalah cahaya terang yang kecil itu agar tambah besar, besar dan membesar, agar selanjutnya bisa menerangi jiwa kita dengan sepenuhnya. Lantas bagaimanakah caranya untuk menyalakan pelita hidup tersebut? Salah satu caranya adalah dengan dawamul wudhu. Kita ambil hakikat nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya yang meliputi cahaya. Satu cara dengan dawamul wudhu. Apa itu dawamul wudhu? Berwudulah. Dan sebelum batal, berwudulah lagi. Sebelum batal, berwudu dan berwudu. Maka wudu kita akan sambung menyambung dalam waktu 1 hari 1 malam. Lakukanlah berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau berapapun hari-hari kita lakukan dawamul wudhu, tergantung kegelapan yang meliputi hidup dan kehidupan kita. Wudhu yang dilakukan dan dilakukan lagi sebelum batal, itu adalah kita sedang mengambil cahaya-cahaya wudhu dan dilakukan pemberian cahaya itu sebelum batal. Itulah yang disebut nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, cahaya yang meliputi cahaya. Tata caranya adalah ambil satu keyakinan dalam pemahaman kita, pengertian kita bahwa air wudhu yang kita gunakan untuk berwudhu itu adalah air kehidupan yang membawa cahaya penerang dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ketika kita membasuh tubuh kita dengan air wudhu itu, rasakanlah, jiwailah, dan hayatilah bahwa air wudhu itu sedang melunturkan kegelapan-kegelapan jiwa yang ada pada diri kita. Insya Allah, kegelapan-kegelapan yang terjadi lambat laun akan dilunturkan oleh satu pelita-pelita yang ditimbulkan oleh air wudhu tersebut.
Saudara-saudaraku, dan dalam menyelesaikan segala masalah tersebut yang membuat jiwa kita gelap, sering kita mengandalkan tubuh dengan memeras keringat, membawa atau mengandalkan nafsu dengan memunculkan satu tekad menyelesaikan masalah itu, mengandalkan akal dengan menghayalkan atau mengangankan, bercita-cita agar masalah tersebut selesai dan kegelapan-kegelapan tersebut tersibakkan. Apabila semuanya itu sudah kita lakukan, tapi belum juga terselesaikan, belum juga tersibak kegelapan tersebut, itu menunjukkan bahwa daya nafsu kita, daya kekuatan nafsu, daya kuasa cipta rasa dan karsa kita, daya kekuatan tubuh kita sudah mulai jauh dengan Tuhan selaku sumber segala sumber daya kuasa dan daya kekuatan. Cobalah istirahatlah sejenak, entah beberapa menit, istirahat, kembalilah pada Tuhanmu. Sebutlah namanya, permudahkanlah engkau mendekat dengan Tuhanmu. Jangan banyak teori, tinggal engkau duduk dan sebut namanya. Allah, Allah, Allah. Dengan segala penjiwaan, peresapan dan penghayatan. Setelah engkau merasa dekat hatimu dengan Tuhanmu, lakukanlah puja-puji. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, Maha terpujilah Allah. Allahu Akbar, Maha Agung Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah. Lakukanlah berulang-ulang dengan segala penjiwaan, peresapan dan penghayatan. Hal yang kita lakukan tersebut akan memunculkan satu titik ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bahwa zikir itu akan menenangkan hati dan akan menenangkan jiwa kita. Ketika jiwa kita, hati kita tenang, muncullah satu bibit kekuatan kita untuk menyelesaikan segala masalah yang ada dan menyibak cahaya-cahaya kegelapan pada diri kita. Dan ingatlah bahwa dengan zikir itu, ketika hidup banyak kesulitan, banyak beban, banyak himpitan, kita mau menyebut namanya, puja-puji sifatnya, itu menandakan kita menghadapi hidup, menjalani kehidupan itu dengan sifat takwa. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Dan selalulah berzikir, beristirahat dari daya tubuh, daya nafsu, dan daya akal kita. Pasahkanlah kepada Allah dengan jalan zikir kita. Zikir kita, penyebutan nama Allah, puja-puji sifatnya, itu sebagai tanda satu ketakwaan. Yang kedua adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Allah berjanji juga, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka akan ditambahlah nikmat Allah pada diri kita. Wala in kafartum, dan apabila kita kufur, berpaling dari Allah, jauh dari Allah, inna adzabil lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Permasalahan hidup, kegelapan hidup dan kehidupan, apabila kita sikapi dengan kufur, menjauh dari Allah, justru akan menambah beban hidup tersebut, himpitan hidup,
dan kegelapan-kegelapan tersebut akan semakin merajalela meliputi jiwa kita. Maka dari itu, kesimpulannya adalah hidupkanlah satu pelita penerang dalam diri kita dengan dawamul wudhu, dan kembalikanlah kekuatan daya kuasa kita, daya kekuatan kita dengan selalu taqarruban, mendekatkan jiwa kita kepada Allah, yaitu dengan cara zikir, menyebut namanya, dan puja-puji sifatnya. Insya Allah hidup kita akan diliputi oleh terang yang dianugerahkan oleh Allah. Hidup kita akan dimudahkan dan selalu diliputi dengan rezeki dari Allah yang maha kaya dan maha memberi rezeki. Insya Allah apa yang saya aturkan ini berguna, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.